Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Muttaqin yang senantiasa Allah rahmati. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kepada kita kembali nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmatnya Allah Ta'ala kumpulkan kita pada pagi hari ini di sebuah majlis yang mana dikatakan oleh seorang sahabat bernama Abu Darda. Beliau mengatakan bahwasanya majlisul ilmi tamhu sab'ina majlisan lahwan. Beliau mengatakan bahwasanya majlis ilmu ini adalah majlis yang menghapuskan 70 majlis yang isinya sendawuro. Dalam sehari semalam kita sering berkumpul dengan para sahabat kita, dengan teman sejawat kita, baik dalam pertemuan yang atau majelis yang virtual ataupun majelis yang offline. Isinya mungkin sesuatu hal yang sia-sia. Maka majelis-majelis seperti ini akan dihapuskan dosa-dosanya dengan kita bermajelis ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dan semoga Allah Ta'ala mencatat kita semuanya yang hadir di sini berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga Firdausnya. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan bahwasanya idza sa'altumullaha al-jannah fas'alul firdausal a'la. Jika kalian memohon kepada Allah Ta'ala surga, maka mintalah kepada Allah Ta'ala dengan surga Firdaus. Dan Allah Ta'ala mengumpulkan Nabi dan orang-orang salih di surga Firdaus. Maka semoga berkumpulnya kita di pagi hari ini sebuah jalan kita menuju ke dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya Nabi SAW memotivasi kepada kita semuanya untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Seorang muslim tidak boleh memiliki sebuah cita-cita yang rendah. Makanya Nabi kita mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alu al-firdausal a'la." Jika kalian meminta kepada Allah Ta'ala dengan surga, maka mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Karena di surga Firdaus ini dikatakan bahwasanya di surga Firdaus ini ada sebuah ruangan, ghuraf. Yang mana dari ghuraf ini adalah ada sebuah banyak istana-istana yang dikatakan yang terbuat dari sebuah kaca, yang mana orang yang di dalam bisa melihat orang yang di luar, namun orang yang di luar tidak bisa melihat orang yang di dalam. Ini menunjukkan tentang kemarin saya melihat di YouTube, ya, ada sebuah rumah di sebuah bangunan di Eropa sana, ya. Rumah ini, bangunan ini dibuat di sebuah lembah yang hijau, kemudian banyak dialiri oleh sungai-sungai. Rumah ini bangunan ini terbuat dari kaca. Ya, jadi karena siang hari, ketika itu langitnya biru cerah, banyak awan-awan sehingga sangat indah sekali. Namun ini sebuah gambaran keindahan surga. Tentunya surga lebih indah daripada yang digambarkan oleh manusia. Nah, kita sebagai muslim, para ulama mengatakan bahwasanya kita sebagai muslim harus memiliki cita-cita dan target yang tinggi. Dan ini diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sehingga diriwayatkan bahwasanya ada 4 orang sahabat berkumpul suatu ketika pernah berkumpul di pelataran Masjidil Haram di depan Ka'bah. 4 sahabat ini pertama bernama Abdullah bin Umar. Yang kedua bernama Mus'ab bin Zubair. Yang ketiga bernama Urwah bin Zubair. Yang keempat bernama Marwan bin Abdul Malik. Maka ketika 4 sahabat ini berkumpul di pelataran Masjidil Haram, salah seorang di antara mereka yang bernama Mus'ab bin Zubair mengatakan, "Tamannau, bercita-citalah kalian dengan cita-cita yang tinggi." Maka 3 sahabat yang lain ini mengatakan, "Ibda binafsik." Mulailah dengan dirimu sendiri, sebutkan cita-cita kamu apa. Nanti akan kami sebutkan cita-cita kami.
Maka sahabat Mus'ab bin Zubair tadi mengatakan, wilayatul Irak, saya bercita-cita ingin menjadi gubernur Irak. Ya. Jadi cita-citanya apa? Ingin menjadi seorang gubernur. Namun ternyata cita-cita sahabat Mus'ab bin Zubair ini tidak terhenti di situ. Beliau juga punya cita-cita, punya keinginan yang tinggi. Apa keinginan ini? Beliau mengatakan, wa tazawwaj bi Sukainah bintu Al-Husain. Saya juga selain ingin menjadi seorang gubernur, saya ingin menikahi Sukainah, putrinya cucu Nabi bernama Al-Husain. Jadi ingin punya kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ternyata belum habis sampai di sini. Tidak hanya ingin menjadi gubernur, beliau juga ingin menjadi kerabatnya Nabi dengan menikahi Sukainah binti Husain. Kemudian beliau masih punya cita-cita satu lagi, yaitu cita-citanya adalah masih menikahi seorang sahabiah bernama Aisyah binti Tolhah. Ya, jadi cita-citanya selain menjadi gubernur juga ingin punya istri 2. Ya, jadi kalau cita-cita yang tinggi, pasangan cita-cita yang tinggi, ya enggak masalah. Kemudian ya, sahabat yang kedua bernama sahabat tadi siapa? Urwah bin Zubair. Ya. Maka Urwah bin Zubair mengatakan bahwasanya saya punya cita-cita yang tinggi. Cita-citanya apa? Beliau mengatakan saya punya cita-cita ingin menjadi seorang ahli hadis. Saya ingin menjadi seorang cita-cita ingin menjadi seorang ahli fikih. Maka dikatakan bahwasanya sahabat Urwah bin Zubair setiap mendengar ada hadis dari Nabi SAW, maka akan beliau datangi. Maka dikatakan bahwasanya pernah sahabat Urwah bin Zubair pernah melakukan perjalanan selama 2 bulan hanya untuk mendapatkan 1 buah hadis. Beliau mendengar bahwasanya ketika beliau tinggal di Madinah, beliau mendengar bahwasanya di negeri Syam, di Palestina, ada salah seorang sahabat yang pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi. Maka dikatakan bahwasanya sahabat Urwah bin Zubair, beliau berjalan menaiki unta, ya, dari Madinah menuju ke Syam hanya untuk mendengarkan sebuah hadis saja. Ini sebuah usaha yang sangat besar sekali. Ya. Pokoknya beliau setiap mendengar ada sebuah hadis dari Nabi, maka beliau akan kejar sampai manapun beliau akan kejar. Perjalanan dari Madinah menuju ke Syam, Palestina ini 1 bulan hanya untuk mendengarkan 1 hadis saja. Ya, kita ini sekarang sangat mudah sekali mendengar sebuah hadis atau ingin mencari sebuah hadis, tinggal duduk di rumah sambil nyeduh kopi, ya, tinggal klik keluar hadisnya sahih apa enggak sahih, kita tahu semuanya. Nah, ini sahabat Urwah bin Zubair ingin mengetahui 1 hadis saja, beliau harus melakukan perjalanan selama 2 bulan. Sehingga dikatakan beliau mendapatkan apa yang beliau cita-citakan. Kemudian sahabat yang ketiga bernama sahabat Marwan bin Abdul Malik bin Marwan. Ya, beliau punya cita-cita ingin menjadi seorang khalifah. Beliau mengatakan, saya ingin menjadi seorang khalifah. Maka sahabat Abdul Malik bin Marwan ini ternyata beliau juga mendapatkan apa yang beliau cita-citakan. Kemudian sahabat Ibnu Umar, ketika ditanya beliau, apa cita-citamu hai Abdullah bin Umar? Maka beliau mengatakan bahwasanya saya bercita-cita ingin menemani Nabi SAW di surganya. Dan ini tema kajian kita, ya. Tema kajian kita adalah masuk hari ini adalah masuk surga bersama Nabi. Karena ini sebuah cita-cita yang tinggi, ya. Namun kalau kita punya sebuah cita-cita yang tinggi, kita juga harus punya usaha yang tinggi pula. Karena ketika sebuah cita-cita yang tinggi, kita punya keinginan yang tinggi, namun tidak disertai dengan usaha yang besar juga, tidak disertai dengan usaha yang tinggi juga, maka cita-cita ini hanya sebuah lamunan. Cita-cita ini hanya sebuah angan-angan saja.
Ya, jadi cita-cita ini harus kita wujudkan. Nah, bagaimana kita mewujudkan agar kita bisa masuk surga bersama Nabi? Maka ada beberapa amalan yang disebut oleh para ulama agar kita bisa masuk surga bersama Nabi SAW. Maka yang pertama, amalan yang pertama adalah disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi amalan yang pertama adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Nabi pernah berkhutbah. Nabi sedang khutbah Jumat. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui, orang kampung, datang ke Masjid Nabawi. Ketika itu Nabi SAW beliau sedang bercerita tentang hari kiamat, berkhutbah tentang hari kiamat. Nabi mengulang-ulang tentang kejadian hari kiamat seperti apa. Maka sahabat ini, orang Arab Badui ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat akan terjadi? Maka Nabi tidak menjawab pertanyaan laki-laki ini karena Nabi sedang khutbah. Karena belum dijawab oleh Nabi, laki-laki ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah akan terjadi hari kiamat? Lagi-lagi Nabi SAW tidak menjawab pertanyaan laki-laki ini. Namun laki-laki ini tidak putus asa. Beliau bertanya lagi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat? Maka setelah 3 pertanyaan ini, Nabi baru menjawab. Namun tidak dijawab kapan terjadinya. Beliau malah balik bertanya, "Madza adatta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ma'adattu bi kathratis shalah wala bi kathratis siyam wala bi kathratil ibadah." Wahai Rasulullah, saya mempersiapkan bertemu dengan hari kiamat ini bukan dengan banyaknya salat. Saya juga tidak mempersiapkan dengan banyaknya puasa atau dengan banyaknya amalan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka apa jawaban Nabi? Beliau mengatakan bahwasanya anta ma'an ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Ya, jadi jalan kita agar kita bisa masuk surga bersama Nabi adalah dengan kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Sehingga perawi hadis ini mengatakan, Anas bin Malik mengatakan bahwasanya saya tidak pernah menemukan kegembiraan setelah masuknya Islam kecuali saya mendengar hadis Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Maka Anas mengatakan, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar karena saya berharap semoga dengan cintaku ini saya bisa dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat meskipun amalanku tidak sebanyak mereka. Jadi kalau kita ingin masuk surga bersama Nabi, kita ingin menemani Nabi di surga, maka amal yang harus kita miliki adalah kita mencintai Rasulullah. Namun yang menjadi pertanyaan, kita sering mengatakan kita boleh menyatakan cinta kepada siapapun. Ya, kita boleh menyatakan cinta kepada artis. Ya, artis yang paling cantik siapa, Pak? Ibu-ibu yang suka drakor boleh menyatakan cinta, saya suka sama Lee Min Ho, boleh. Ya. Bapak-bapaknya boleh mengatakan saya cinta sama siapa ya? Sama Luna Maya, umpamanya ya, bebas. Kita boleh menyatakan cinta kepada siapapun. Ya, namun yang menjadi pertanyaan, ya, usaha apa yang kita lakukan untuk mendapatkan cinta mereka? Kita boleh menyatakan cinta kepada Nabi kita, ya, boleh menyatakan cinta kepada siapapun, namun usaha apa yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita cintai? Ya, jadi kita sah-sah saja mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Namun yang menjadi pertanyaan, usaha apa yang kita kerjakan untuk mendapatkan cinta mereka? Karena kalau kita hanya mengatakan cinta saja, semua orang bisa mengatakan cinta. Orang-orang Yahudi
orang-orang Nasrani, mereka menyatakan cinta kepada nabi-nabi mereka. Namun ternyata Allah Ta'ala tidak kumpulkan mereka, mereka tidak dikumpulkan bersama nabi mereka. Bahkan mereka dipisahkan. Yang nabi mereka masuk dalam surga, orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka masuk dalam neraka. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti nabi mereka. Paman Nabi yang bernama Abu Thalib, beliau sangat cinta sekali kepada Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan bahwasanya beliau sampai Abu Thalib ini sampai beliau ketika Nabi SAW beliau di boikot selama 3 tahun setengah di lembah namanya lembah Bani Hashim. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW beliau sampai makan rumput, memakan daun-daunan selama 3 tahun setengah karena ketika di boikot mereka tidak boleh berjual beli, mereka tidak boleh memberikan apapun kepada Nabi dan para sahabat, sehingga mereka hanya makan daun dan rumput saja. Ya. Dan ketika itu Abu Thalib saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, beliau sampai ikut di boikot. Beliau milih ikut di boikot daripada beliau bersenang-senang dengan penduduk Mekah. Saking cintanya beliau sampai ikut di boikot. Beliau milih di boikot bersama Nabi selama 3 tahun setengah. Beliau hanya makan dedaunan dan rumput-rumputan saja. Namun ketika meninggal, ya karena beliau tidak mengikuti Nabi SAW dengan petunjuknya, beliau tidak masuk Islam, beliau tidak mengikuti petunjuk Nabi, maka apa yang terjadi? Beliau tidak dikumpulkan bersama Nabi. Jadi, ya ketika kita mengatakan kalau saya cinta kepada Nabi Muhammad, maka usaha apa yang sudah kita kerjakan untuk mendapatkan cinta Nabi Muhammad? Maka di antara agar kita berkumpul dengan Nabi, kita melakukan apa yang Nabi perintahkan dan Nabi larang. Kemudian yang kedua, ya ini yang berhubungan dengan tema kita. Yang kedua adalah memperbanyak melakukan sholat sunnah. Ya, memperbanyak melakukan sholat sunnah. Di antara usaha kita untuk bertemu dengan Nabi SAW, bersama dengan Nabi SAW di surga nanti adalah dengan memperbanyak sholat sunnah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ini, beliau adalah seorang sahabat yang biasa melayani Nabi. Maka suatu ketika Nabi ingin memberikan hadiah, memberikan pemberian kepada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Maka beliau bertanya, "Wahai Rabi'ah, mintalah kamu kepadaku, maka aku akan berikan kepadamu apa yang kamu minta." Maka Rabi'ah mengatakan, "Ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, saya ingin bersamamu di surga nanti. Maka Nabi bertanya lagi, apakah ada yang lainnya? Selain engkau ingin menemaniku di surga nanti, apakah ada yang lainnya? Beliau mengatakan, la, saya hanya ingin menemanimu di surga. Maka Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku agar engkau bisa bersamaku nanti di surga nanti dengan memperbanyak sujud. Ini nanti akan kita bahas lebih mendetail. Ya, kemudian yang ketiga, di antara amalan yang menjadikan kita masuk ke surga bersama Nabi, yang ketiga adalah berakhlak mulia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita mengatakan bahwasanya inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang terbaik akhlaknya. Maka di antara usaha kita agar akhlak kita baik adalah kita senantiasa menghadiri majelis ilmu. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauzi beliau mengatakan bahwasanya di antara pintu terbesar setan menggoda manusia, di antara pintu terbesar setan menyesatkan manusia adalah melalui pintu al-jahl, melalui pintu kebodohan. Maka dengan kita bermajlis seperti ini adalah sebuah usaha kita dijauhkan dari kebodohan dan agar kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Ya, karena akhlak ini Nabi kita mengatakan bahwasanya innamal ilmu bittahallu wa innamal ilmu bitta'allum. Nabi kita mengatakan bahwasanya
akhlak yang baik ini, budi pekerti yang baik ini diciptakan. Dan ilmu ini adalah dan ilmu yang banyak ini adalah dengan kita belajar. Jadi di antara usaha kita untuk memperbaiki akhlak kita, di antara usaha kita untuk menjadi orang yang berilmu adalah dengan cara kita menghadiri majelis ilmu. Kemudian selanjutnya adalah dengan memperbanyak sholawat. Ya, jadi memperbanyak sholawat kepada Nabi ini juga menjadikan kita akan dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Kemudian yang kelima adalah dengan merawat anak yatim, dengan menjadi atau memberikan biaya kepada anak yatim. Nabi kita mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Nabi mengatakan bahwasanya saya dengan orang yang memberikan santunan kepada orang yatim, anak yatim adalah seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya. Beliau mengisyaratkan dengan dua jari telunjuk dan jari tengahnya. Beliau mengatakan seperti ini, menggambarkan seperti ini. Jadi di antara usaha agar kita bisa dekat dengan Nabi adalah dengan kita merawat anak-anak yatim. Kemudian yang keenam, saya lupa menulis ya. Yang keenam adalah dengan merawat dua orang anak perempuan. Ya, jadi ketika kita punya dua orang anak perempuan ini adalah jalan kita masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan bahwasanya barang siapa yang Allah Ta'ala anugerahi 3 orang anak perempuan, kemudian dia didik dengan sebaik-baiknya sampai dia dewasa, sampai dia nikahkan, dididik dengan agar menjadi seorang wanita yang salihah, maka Nabi mengatakan saya akan bersamanya pada hari kiamat. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, kalau punya 2 orang perempuan, anak perempuan bagaimana Rasulullah? Maka Nabi mengatakan sintain, orang yang memiliki 2 anak perempuan dan dia didik dengan untuk menjadi seorang wanita yang salihah, maka dia juga akan masuk surga bersama diriku. Para perawi hadis, para pensyarah hadis mengatakan, para ulama hadis mengatakan bahwasanya jika ada seorang sahabat mengatakan jika punya 1 anak perempuan bagaimana Rasulullah, maka saat Nabi juga para ulama mengatakan bahwasanya jika memiliki seorang anak perempuan kemudian dia didik dengan sebaik-baik tarbiyah, maka akan dijamin juga oleh Nabi SAW untuk masuk surga bersama beliau. Jadi anak perempuan ini bukan, seorang wanita ini adalah seorang yang istimewa. Seorang wanita adalah dalam agama ini memiliki keistimewaan yang sangat besar sekali. Kalau kita berbangga-bangga dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki ini tidak sama dengan anak perempuan. Anak perempuan ini bisa menjadi tameng kita untuk masuk ke dalam neraka dan bisa menjadikan kita bersama Nabi SAW. Baik. Seperti saya sampaikan tadi bahwasanya yang akan kita titik beratkan, yang akan kita fokuskan pada kesempatan kali ini adalah yang kedua tadi, poin yang kedua yaitu memperbanyak sholat sunnah. Ini yang akan kita bahas lebih mendetail. Karena hadis yang kita tampilkan di sini, bahwasanya sahabat Rabi'ah bin Ka'ab ketika beliau meminta saran kepada Nabi Muhammad SAW agar bisa bersama beliau di surga nanti, Nabi menyarankan, Nabi mewasiatkan agar memperbanyak sholat. Kalau yang diperbanyak adalah sholat wajib, maka tidak mungkin. Maka para ulama kita mengatakan yang diperbanyak adalah melaksanakan sholat sunnah. Ya. Dan sholat sunnah ini ada sholat-sholat yang sangat ditekankan sekali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di antara sholat sunnah yang agar diperbanyak adalah melaksanakan sholat-sholat sunnah yang muakkadah. Dan para ulama mengatakan sholat sunnah muakkadah ini ada 4 macam. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang membersamai sholat wajib. Kemudian yang kedua adalah sholat witir. Ini juga disunahkan agar diperbanyak. Yang keempat, yang ketiga adalah sholat duha. Ini juga disunahkan agar diperbanyak. Yang keempat adalah sholat gerhana. Jadi kalau terjadi gerhana, maka disunahkan agar segera melaksanakan sholat
gerhana. Ini adalah di antara sholat sunnah yang muakkadah, yang sangat ditekankan sekali. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Para ulama mendefinisikan bahwasanya sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Ya, jadi sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Dan di antara faidah dari sholat ini adalah menambal kekurangan yang terjadi pada sholat fardu. Jadi di antara keutamaan faidah sholat sunnah rawatib ini adalah menambal yang kurang dari sholat fardu kita. Ya, kita ketika sholat sering teringat dengan urusan dunia. Ya, ketika kita takbir Allahu Akbar, ya, harusnya kita ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, kita merendahkan semua urusan dunia. Namun ternyata ada setan, ya, yang senantiasa menghampiri kita, yang senantiasa mengganggu kita. Setan ini datang kemudian menghampiri kita, mengganggu sholat kita sehingga kita diingatkan dengan urusan-urusan dunia. Maka agar sholat kita sempurna adalah dengan kita menambahkan dengan sholat-sholat yang sifatnya sunnah rawatib. Sebagaimana dalam sebuah hadits qudsi Allah mengatakan, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu'in." Wahai malaikat, lihatlah apakah hamba-hambaku memiliki sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', jika dia memiliki sholat sunnah, atimmu li'abdi faridatahu. Maka Allah mengatakan, sempurnakanlah dari sholat sunnahnya. Ya, jadi ibadah-ibadah yang sunnah ini sifatnya adalah dia menambal kekurangan dari ibadah yang wajib. Kemudian di antara faidah dan keutamaan sholat sunnah ini adalah ya bahwasanya kita akan didekatkan dengan Nabi SAW di surganya kelak. Ya. Baik. Kemudian para ulama mengatakan berapa sih jumlah sholat sunnah rawatib ini? Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya minimal sholat sunnah rawatib ini dikerjakan sebanyak 10 rakaat dalam sehari semalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan, "Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat." Saya hafal dari Nabi sallam 10 rakaat. Karena yusolliha bil lail wan nahar. 10 rakaat ini senantiasa Nabi kerjakan baik siang ataupun malam. Beliau mengatakan, "Rakaataini qabla zuhri." 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib, kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa haddatsani Hafsah innahu kana yusalli qabla al-fajri bi raka'ataini. Dan Hafsah, istri Nabi, beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya Nabi senantiasa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Jadi ada 10, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini adalah kadar minimal sholat sunnah rawatib. Ya, jadi kadar minimalnya adalah 10 rakaat. Tapi di antara 10 ini, di antara 5 sholat sunnah rawatib ini, mana yang paling utama, Pak? Hah? Mana yang paling utama? Hah? Yang mana, Bu? Sholat subuh. Kalau sholat subuh, sholatnya wajib berarti. Sholat sunnah sebelum subuh ini adalah yang paling utama di antara sholat sunnah rawatib. Ya, karena Nabi SAW beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan Nabi mengatakan, ya, sholat rakaat ini
sallu raka'atal fajri walau taradatkumul khail. Nabi mengatakan salatlah kalian salat sunnah sebelum subuh meskipun kalian dalam kondisi safar. Jadi bahkan Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan dua salat sunnah. Ya, yang pertama adalah salat sunnah sebelum subuh dan salat witir. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW beliau meskipun sudah keluar waktunya, ya, Nabi SAW beliau mengqadha salat ini. Jadi kalau umpamanya kita bangunnya kesiangan, bangun jam 7 umpamanya, ya, subuhnya telat sampai jam 7, maka apa yang kita kerjakan? Maka para ulama mengatakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh terlebih dahulu, sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Karena sangat ditekankan sekali. Nabi mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi mengatakan bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka Nabi tidak pernah meninggalkannya. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW beliau suatu ketika pernah ketinggalan sholat subuh. Suatu ketika Nabi SAW pulang dari sebuah peperangan menuju ke kota, kembali dari peperangan kembali ke Madinah. Nabi SAW beliau pernah singgah di sebuah lembah. Ya, karena kemalaman tidak sampai ke Madinah, beliau singgah dan para sahabat singgah di sebuah lembah. Maka beliau mengatakan kepada sahabat, menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang siap untuk membangunkan kami? Saya sudah sangat letih sekali, saya ingin istirahat. Siapa di antara kalian yang siap jaga malam, membangunkan kami untuk sholat subuh nanti? Maka sahabat Bilal mengatakan, saya siap membangunkan Anda wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi, ketika sahabat Bilal mengatakan saya siap membangunkan, Nabi dan para sahabat yang lainnya istirahat karena habis perang. Kemudian mereka dalam kondisi safar. Maka kemudian Nabi dan para sahabat tidur. Dan sahabat Bilal ternyata juga manusia. Beliau ketiduran. Sehingga ya, beliau dikatakan bahwasanya beliau tidak bangun kecuali karena sudah panas. Ya, jadi karena terkena teriknya panasnya matahari, sehingga beliau bangun. Sehingga beliau ketinggalan sholat subuh. Ya, ketika beliau bangun, beliau mengatakan, irhalu min hadil wadi, pergilah kalian atau berpindahlah kita dari lembah ini, karena fa inna fiha syaitan, karena di lembah ini banyak setannya. Maka Nabi SAW beliau berpindah dari lembah ini. Beliau pindah, kemudian beliau meminta kepada Bilal untuk melaksanakan azan. Beliau sholat sunnah 2 rakaat, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka para ulama mengatakan bahwasanya maka disunahkan bagi orang yang kesiangan sebelum melaksanakan sholat subuh, maka disunahkan baginya untuk melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Ya, kecuali jika kesiangannya sudah mepet dengan waktu terbit matahari, waktu syuruk. Sekarang waktu syuruknya jam berapa, Pak? Jam 6 seperempat, kurang seperempat, jam 6.45, 5.45, ya. Maka kalau umpamanya kita bangun waktunya sudah mepet, jam 5.42 umpamanya, ya. Maka apa yang kita kerjakan? Apa kita mengerjakan sholat sunnah dulu atau sholat subuh dulu? Maka kalau sudah mepet seperti ini, yang kita kerjakan adalah sholat wajibnya terlebih dahulu. Kemudian sholat sunnah sebelum subuhnya ini kita qadha ketika matahari sudah terbit atau di waktu syuruk. Ini kita qadha sholat subuh, sholat sunnah sebelum subuhnya ini kita qadha setelah syuruk tadi. Adapun jika waktunya luas, ya, 5:30 kita bangun, maka kerjakan terlebih dahulu sholat sunnahnya, karena ini adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau ketika kita sholatnya bangunnya kesiangan, datang ke masjid mau sholat sunnah sudah iqamah, maka di sini
kita boleh mengqadha, para ulama mengatakan boleh bagi kita untuk mengqadha salat sunnah ini setelah salat subuh secara langsung. Ya, jadi boleh kalau kita masuk ke masjid, ya, ternyata sudah iqamah atau imamnya sudah melaksanakan takbir Allahu Akbar, maka para ulama mengatakan boleh bagi kita untuk mengqadha salat sunnah ini langsung setelah salat subuh, atau kita qadha setelah syuruk matahari. Ya, jadi kalau kita tertinggal salat sunnah ini, maka pilihannya ada dua, kita kerjakan langsung setelah salat subuh atau kita qadha setelah matahari terbit. Ya, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW suatu ketika pernah melihat ada seorang sahabat bangun salat lagi, salat 2 rakaat setelah subuh. Maka Nabi bertanya, Ali subhi arabiatan li subhi, apakah salat subuh ini menjadi 4 sehingga kau salat 4 rakaat? Maka sahabat ini mengatakan, ya, hadhi salat rakaat al-fajri, ini adalah fatatni rakaat al-fajri, fahadhi rakaat al-fajri. Sahabat ini mengatakan, saya tertinggal 2 rakaat sebelum subuh tadi, maka saya kerjakan sekarang. Maka Nabi mengatakan, fala ba'sa, kalau kamu kerjakan seperti ini, kamu mengerjakan salat sunnah sebelum subuh tadi, qadha sebagai qadha ini, maka ini tidak masalah. Ya, jadi yang paling utama adalah melaksanakan salat sunnah sebelum subuh, ini yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Kemudian di antara 10 ini, yang paling utama yang kedua adalah melaksanakan salat sunnah rawatib zuhur. Ya, jadi yang paling baik, yang paling utama setelah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini, yang paling utama adalah salat sunnah rawatib sebelum zuhur dan sudah zuhur. Nabi kita mengatakan, man hafadha arba'an qabla zuhri wa ba'daha hurimat alaihi nar. Nabi mengatakan bahwasanya barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan baginya neraka. Ya. Jadi Nabi mengatakan, menjanjikan bagi orang yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah janjikan baginya akan dibebaskan dari api neraka, tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Ya, maka ini yang kedua yang paling utama. Adapun yang lain-lainnya, maka tidak ada hadis Nabi yang menyatakan tentang keutamaan salat-salat sunnah setelah ini, salat sunnah rawatib. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwasanya jumlah salat rawatib ini ada 12. Ya, sebagaimana hadis riwayat Ummu Habibah, bahwasanya beliau mengatakan, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 raka'atan tatawuan ghaira faridatin illa bunya lahu baitan fil jannah. Beliau mengatakan bahwasanya tidaklah seorang muslim dia menjaga 12 rakaat setiap harinya kecuali akan Allah bangunkan baginya sebuah istana di surga. Dalam riwayat yang lain ada tambahan bahwasanya arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla salatil fajri wa hiya salatul ghadat, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi hadis kedua menyatakan 12 rakaat. Orang yang senantiasa menjaga 12 rakaat ini dijanjikan dengan akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ya, kemudian yang ketiga adalah sebanyak 14 rakaat. Ya, beliau mengatakan man hafadha ala, Nabi mengatakan man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramahullah 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah akan menjaganya dari
api neraka. Jadi ini adalah keutamaan, di antara keutamaan orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur ataupun 4 rakaat setelah zuhur. Ya. Nah, bagaimana melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur ini atau 4 rakaat setelah zuhur ini? Maka para ulama mengatakan caranya ada 2 macam. Yang pertama adalah melaksanakannya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam. Kemudian para ulama juga mengatakan sekaligus langsung melaksanakan 4 rakaat sebagaimana kita mengerjakan sholat zuhur. Jadi 4 rakaat sebagaimana sholat zuhur berarti ada 2 kali tasyahud. Ya, jadi rakaat kedua bangun dari sujud melaksanakan tasyahud awal. Kemudian setelah rakaat keempat melaksanakan tasyahud akhir. Kemudian untuk yang ba'da zuhurnya juga sama, boleh dikerjakan 2 rakaat, boleh juga dikerjakan langsung 4 rakaat langsung. Jadi mana yang lebih memudahkan kita, silakan kerjakan karena ini pahalanya sangat besar sekali, keutamaannya sangat besar sekali. Kita dibebaskan dari api neraka. Karena nggak ada yang menjamin kita terbebas dari neraka. Maka di antara usaha kita agar kita terbebas dari neraka adalah kita melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Dan di antara para ulama, ya sebagai penutup, di antara para ulama juga mengatakan bahwasanya sholat sunnah rawatib ini ternyata bukan hanya 14 saja. Sholat sunnah rawatib ini ternyata dihitung oleh para ulama ada 20. Ya, jadi kalau di total hadisnya ada 20 rakaat. Namun yang sering Nabi kerjakan adalah hanya 14 saja. Sisa yang 6 ini, ya, sisa yang 6 ini jarang Nabi kerjakan. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwasanya rahimallahu mura'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Namun sholat ini para ulama mengatakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar ini jarang Nabi kerjakan. Namun beliau hanya mengabarkan kepada kita Allah akan merahmati orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Dan juga Nabi mengatakan bahwasanya ya sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Nabi mengatakan bahwasanya salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib sebanyak 3 kali. Dan Nabi mengatakan liman syaa, bagi orang yang mau. Sehingga para ulama mengatakan jumlah keseluruhan salat sunnah rawatib ini ada 20 rakaat. Maka kalau kita ingin masuk surga bersama Nabi, maka kerjakan 20 rakaat ini. Namun kalau memang agak berat, ya maka kerjakan minimal 10 rakaat tadi berdasarkan hadis Ibnu Umar, atau kita kerjakan 12 rakaat maka akan dibangunkan bagi kita rumah di surga, atau kita kerjakan 14 rakaat, ya sehingga kita mendapatkan keutamaan selain kita mendapatkan rumah di surga dikumpulkan bersama Nabi, kita juga akan diharapkan dari api neraka. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah masih berlaku sebaik-baik sholat sunnah itu adalah di rumah? Wajib harus di masjid. Nah, kalau kita sholat sunnah dulu di rumah, kita ketinggalan untuk berjamaah. Terima kasih. Baik, mengenai apakah sholat sunnah ini sebaiknya dikerjakan di rumah. Nabi kita mengatakan khairus sholah fil sunnah fil bait. Nabi kita mengatakan bahwasanya sebaik-baik sholat sunnah adalah dikerjakan di rumah. Kemudian para ulama ketika mensyarah hadis ini, ya, para ulama mengatakan bahwasanya jika rumah kita dekat dengan masjid, ya, dan ketika kita melaksanakan sholat sunnah ini di rumah, kita tidak ketinggalan amin, yang tidak ketinggalan aminnya imam, maka yang paling utama dikerjakan di rumah. Tapi kalau rumah kita agak jauh, kalau kita kerjakan sholat sunnah di rumah, kiranya kita kerjakan sholat sunnah di rumah, kemudian menjadikan kita tertinggal amin bersama imam, maka sebaiknya dikerjakan di masjid.
Ya. Adapun untuk yang sholat sunnah ba'diyah, maka sebaiknya dikerjakan di rumah. Ya, karena kemarin saya sebutkan bahwasanya pada pertemuan yang lalu saya sebutkan bahwasanya sholat sunnah di rumah ini akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan kebaikan yang sangat baik, banyak sekali untuk kita dan keluarga. Ya, sebagaimana kemarin saya ceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki pernah mengadukan tentang rumah tangganya yang setiap hari cekcok, setiap hari berantem dengan istrinya. Maka Syekh Singkiti mengatakan bahwasanya kerjakan sholat sunnahmu di rumah, sholat ba'diyahmu di rumah. Maka setelah itu, setelah 2 bulan, laki-laki ini mengatakan kepada Syekh Singkiti bahwasanya beliau mendapati rumah tangganya kembali seperti pengantin baru lagi. Ya, jadi karena sholat sunnah ini akan mendatangkan kebaikan yang banyak kepada kita. Selain ini akan menjadikan istri kita menjadi solih, anak kita solih, maka ini adalah di antara bentuk mendatangkan kebaikan ke dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk sholat syuruq dan sholat sunnah duha ini apakah termasuk sebagai penambal sholat kekurangan dari sholat wajib ini? Maka kalau kita lihat hadis qudsi tadi, ya, bahwasanya Nabi memerintahkan kepada para malaikat untuk melihat sholat sunnah hamba-hambanya. Jika ada sholat sunnah hamba dari seorang hamba, maka akan dijadikan sebagai penambal dari kekurangan dari sholat wajib. Maka kalau kita rajin melaksanakan sholat syuruq, rajin melaksanakan sholat duha atau sholat sunnah yang lainnya, maka ini menjadi penambal dari sholat-sholat wajib kita, kekurangan dari sholat wajib kita. Maka semua sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya ini menjadi penambal dari ibadah-ibadah yang wajib. Karena kita tahu, ya kita sendiri tahu bahwasanya selama ini bagaimana sholat saya, bagaimana sholat kita semuanya tahu sendiri bagaimana kita sholat. Kita sholat lebih banyak melamunnya, kita lebih banyak memikirkan dunia daripada kita khusyuk dalam sholat kita. Maka kita tambah dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Tentu masing-masing sholat ini, baik sholat syuruq, sholat duha ini memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Ya, maka dikatakan untuk sholat syuruq ini memiliki keutamaan. Orang yang melaksanakan sholat syuruq ini mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya, untuk sholat duha ini maka dikatakan bahwasanya orang yang melaksanakan sholat duha akan dicukupi oleh Allah Ta'ala. Kecukupannya seperti apa? Maka kecukupannya berbeda-beda setiap orang, karena kebutuhan kita ini berbeda-beda. Orang yang orang yang kekurangan, maka kecukupannya ada dengan mungkin dipenuhi dengan kebutuhannya. Orang yang punya rasa takut, maka akan dicukupi dengan keamanan. Ya, orang yang sholat duha, ya, orang yang dia senantiasa tawakal kepada Allah dengan melaksanakan sholat duha, maka Allah akan cukupi dia dengan apa yang ia takutkan. Kita takut dengan virus corona, maka kalau kita melaksanakan sholat duha, Allah akan cukupkan kita dengan rasa aman. Kita tidak akan pernah khawatir dengan yang seperti ini. Allah akan melindungi kita. Orang yang punya masalah, nah kecukupannya apa? Kecukupannya bagi orang yang memiliki masalah adalah dia menemukan solusi dari masalahnya. Jadi kecukupan ini berbeda-beda setiap orangnya. Tidak selalu kecukupan ini berupa harta, karena kecukupan ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, jadi dan kebutuhan kita masing-masing berbeda-beda. Orang yang punya anak 3 berbeda dengan orang yang punya anak 1. Orang yang punya istri 1 berbeda dengan orang yang punya istri 2, 3 dan 4. Dan jadi masing-masing akan dicukupkan dengan kebutuhannya. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Cukup insyaallah ya. Kalau sudah cukup insyaallah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.